Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tolong dengarkan ini baik-baik. Mohon jangan di-skip karena 1 menit pertama video ini bisa menentukan apakah Bapak dan Ibu akan tenang atau justru kembali kecewa. Bayangkan pagi ini masih sangat pagi, rumah masih sunyi. Sebagian dari Bapak dan Ibu baru saja bangun dari tidur. Sebagian mungkin sudah menunaikan salat subuh. Sebagian lagi duduk di kursi sambil menghela napas pelan. Lalu sebuah kebiasaan kecil dilakukan. Tangan meraih ponsel bukan untuk hiburan, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk satu harapan sederhana. Aplikasi bank dibuka, layar dimuat perlahan, jantung berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada rasa menunggu, ada rasa berharap, ada keyakinan kecil yang tumbuh di dalam hati. Karena semalam, Bapak dan Ibu membaca pesan berantai, melihat video yang katanya resmi mendengar kabar yang disampaikan dengan suara meyakinkan. Katanya rapel besar pensiunan akan cair. Katanya ada kenaikan baru tahun 2026. Katanya sudah ada aturan tinggal menunggu waktu. Katanya rekening akan bertambah pagi ini. Kalimat-kalimat itu terdengar indah, menenangkan, memberi harapan, walau hanya sesaat. Namun izinkan kami bertanya dengan jujur dari hati ke hati, apakah informasi itu benar-benar fakta resmi negara atau hanya harapan palsu yang sengaja dimainkan? Dan sebelum kami lanjut, kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang pernah membuka aplikasi bank dengan harapan seperti ini? Silakan tulis pernah di kolom komentar. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mematikan harapan. Video ini dibuat untuk menjaga karena satu kesalahan informasi saja. Satu kabar yang tidak benar bisa menciptakan kekecewaan yang sangat dalam bagi para pensiunan. Dan hari ini kami akan menjelaskan semuanya berdasarkan fakta resmi negara dengan bahasa yang tenang, jelas, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salam hormat dan doa terbaik kami sampaikan untuk seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, janda, duda, serta keluarga tercinta di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang sejak awal tidak dibangun untuk sensasi, tidak mengejar judul bombastis, dan tidak menjual harapan palsu. Ya, channel ini berdiri dengan satu komitmen sederhana, namun berat menyampaikan informasi apa adanya, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan kami bukan membuat Bapak dan Ibu senang sesaat. Tujuan kami adalah memberikan kejelasan dan ketenangan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Hingga tanggal 20 Januari 2026, hanya ada satu regulasi nasional yang sah dan berlaku dalam mengatur besaran pensiun pokok. Bukan 2, bukan 3, dan tidak ada aturan lain yang menggantikannya. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007. Inilah satu-satunya dasar hukum yang mengatur kenaikan pensiun sebesar 12%. Kenaikan ini berlaku untuk pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, termasuk janda dan duda penerima pensiun. Dan ini bagian paling penting yang sering disalahpahami. Kenaikan tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya. Artinya apa? Artinya nominal yang Bapak dan Ibu terima setiap bulan saat ini sudah mencerminkan kenaikan resmi. Tidak ada sisa pembayaran, tidak ada kurang bayar, tidak ada rapel yang tertahan, tidak ada dana yang belum dicairkan. Semuanya sudah diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Sekarang kami ingin bertanya lagi, apakah informasi ini sama dengan yang Bapak dan Ibu dengar di media sosial atau justru bertolak belakang? Silakan tulis pendapat Bapak dan Ibu di komentar. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, negara Indonesia menjalankan sistem keuangan berdasarkan prinsip legalitas yang sangat ketat. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh negara harus ada dasar hukum, harus tercantum dalam regulasi, harus melalui mekanisme anggaran. Tanpa peraturan pemerintah baru, tidak ada satuun mekanisme administratif yang memungkinkan negara membayar tambahan pensiun atau rapel. Ini bukan karena pemerintah tidak peduli, bukan karena pensiunan dilupakan. Justru sebaliknya, inilah bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Inilah bentuk tanggung jawab fiskal negara. Karena jika hari ini negara membayar tanpa dasar hukum, itu bukan kebaikan,
tetapi pelanggaran aturan yang berisiko merusak sistem keuangan jangka panjang. Untuk meluruskan semua rumor yang beredar, dua lembaga negara telah berbicara secara tegas dan konsisten. Pertama, PT Taspen. Taspen menegaskan seluruh pembayaran pensiun telah dilakukan sesuai regulasi. Tidak ada kewenangan membayar rapel. Di luar peraturan pemerintah, tidak ada rapel tambahan yang bisa dicairkan. Perlu dipahami satu hal penting, Taspen bukan pembuat kebijakan. Taspen adalah pelaksana aturan negara tanpa peraturan pemerintah baru. Taspen tidak bisa, Taspen tidak boleh, Taspen tidak berwenang membayar lebih. Kedua, Kementerian Keuangan. Kemenku juga sudah berulang kali meluruskan isu yang beredar. Tidak ada rapel besar yang akan cair. Tidak ada kenaikan tambahan di luar PP nomor 8 tahun 2020. Semua klaim viral tidak memiliki dasar hukum. Sekarang kami ingin bertanya dengan jujur. Jika sudah ada pernyataan resmi seperti ini, mengapa masih banyak video yang mengatakan sebaliknya? Menurut Bapak dan Ibu, apa alasannya? Silakan tulis di komentar. Bapak dan Ibu yang bijaksana, Indonesia saat ini masih berada dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi. Setiap kebijakan anggaran harus dihitung dengan cermat, harus berkelanjutan, harus bertanggung jawab. Bukan karena negara tidak mampu, tetapi karena negara harus menjaga hak pensiun untuk jangka panjang. Pensiun bukan hanya untuk hari ini. Pensiun adalah hak seumur hidup. Banyak yang bertanya, ASN aktif naik 8%, mengapa pensiun tidak ikut naik? Inilah salah satu sumber kesalahpahaman terbesar. Benar bahwa ASN aktif mengalami kenaikan gaji 8% berdasarkan PP nomor 5 tahun 2024. Namun, peraturan tersebut tidak berlaku untuk pensiunan. Mengapa? Karena gaji ASN aktif diatur oleh peraturan gaji pensiun. Diatur oleh peraturan pensiun. Skemanya berbeda, tujuannya berbeda, mekanismenya berbeda, tidak bisa disamakan, tidak berjalan otomatis. Ada juga yang mengaitkan Perpres nomor 79 tahun 2025 sebagai dasar kenaikan pensiun. Padahal jika dibaca secara utuh, tidak ada satu pasal pun yang mengatur kenaikan pensiun. Perpres tersebut mengatur rencana kerja pemerintah arah pembangunan nasional, tunjangan ASN aktif di sektor tertentu, bukan pensiunan. Kesalahan terjadi karena hanya membaca potongan informasi, tidak mengecek naskah asli, terjebak judul sensasional Bapak dan Ibu di era media sosial. Informasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Judul dibuat bombastis, narasi disusun meyakinkan. Namun tanpa dasar hukum. Harapan palsu seperti ini berbahaya karena menimbulkan kekecewaan, mengganggu ketenangan, merusak kepercayaan jika Bapak dan Ibu menerima kabar tentang rapel besar, kenaikan pensiun, pembayaran tambahan. Lakukan 3 hal sederhana, cari nomor peraturannya, baca substansi lengkapnya. Pastikan sumbernya resmi. Jika tidak ada PP atau Perpres yang jelas, maka informasi tersebut tidak valid. Faktanya jelas dan tidak bisa dibantah. Pensiun berjalan sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Kenaikan 12% sudah diterapkan sepenuhnya. Tidak ada rapel tambahan, tidak ada kenaikan baru, tidak ada aturan pengganti. Masa pensiun adalah masa untuk tenang, bukan masa untuk cemas karena kabar yang belum tentu benar. Negara menghargai pengabdian Bapak dan Ibu, dan negara akan selalu menjaga hak pensiun sesuai aturan. Sebelum menutup, izinkan kami berbicara dari hati ke hati. Banyak dari Bapak dan Ibu telah mengabdi puluhan tahun, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Masa pensiun seharusnya menjadi masa damai, bukan masa kegelisahan. Kami memahami setiap kabar tentang pensiun selalu menyentuh perasaan, karena di balik angka ada kebutuhan hidup, ada cucu yang ingin dibahagiakan, ada kesehatan yang harus dijaga. Namun justru karena itu Bapak dan Ibu harus lebih hati-hati. Tidak semua yang viral itu fakta. Tidak semua yang terdengar resmi benar-benar dari negara. Kami ingin Bapak dan Ibu aman. Aman secara informasi, aman secara mental, aman dari kekecewaan. Jika suatu hari nanti negara menetapkan kebijakan baru, informasinya akan terbuka, tertulis jelas, diumumkan resmi, bukan dari pesan berantai. Sampai hari itu tiba, tetaplah tenang, tetap rasional, tetap berpijak pada fakta.
Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan bagikan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,